Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi huwa ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu habibunal mustafa. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Allah pemilik setiap hati, penguasa setiap jiwa, pengendali, pencipta, penguasa segala kejadian urusan. Segala kejadian urusan bergantung kepadanya, dan segala kejadian urusan akan dikembalikan, dipertanggungjawabkan kepadanya. Allah memberi tanpa diminta, pasti memberi bila diminta, dan jauh memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Dan Allah sangat banyak memberi kepada kita tanpa harus melalui proses kita meminta. Allah Maha tahu apa yang akan kita minta sebelum kita meminta. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah, khatib mewanti-wanti diri pribadi, mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah kuota usia yang masih ada. Semoga makin taat kepada Allah, taat dan takwa kepada Allah, berupaya manfaat kepada hamba-hamba Allah dan kepada semesta lingkungan masyarakat umat kita manfaat. Kepada Allah taat, kepada hamba Allah manfaat, kepada semesta kita menjadi rahmat. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Karena manusia kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada yang lain. Taat kepada hawa nafsunya, yang hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan, yang senantiasa mendapatkan support, yang senantiasa mendapat sokongan, dukungan dari syaitanir rajim, laknatullah alaihi abadan abadan. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Di dalam masjid ini ada, mudah-mudahan kita para penghuninya hatinya jauh lebih adem. Di luar itu tadi panas, biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam. Adem di dalam hati kita, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Seberisik apapun di luar, insya Allah tidak akan terusik kebahagiaan di dalam hati kita. Segaduh apapun di luar, insya Allah tidak membuat yang di dalam keruh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ini berada di dunia, dihidupkan, diada-adakan oleh Allah, dicipta oleh Allah yang maha mencipta, yang maha ada. Kita bukan kebetulan, kita diadakan dengan tujuan. Kita berawal dari ketiadaan, lalu hidup di atas muka bumi ini sementara menjalankan peran-peran kehambaan sebagai hamba Allah, memberikan manfaat sebagai peran-peran kemanusiaan, lalu berakhir dalam ketiadaan. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Kita hidup di dunia sekarang kurang lebih ada 8 miliar manusia, terbagi ke dalam ratusan negara, 5 benua. Beda bahasa, beda agama, beda keyakinan, beda pilihan politik, beda paham keyakinan agama, kebudayaan dan seterusnya. Tapi ada satu yang sama, yang satu hal ini tidak pernah ada kesepakatan seluruh dunia, tidak pernah ada konferensi untuk menyepakati hal itu. Satu yang sepakat itu adalah
hidup ini pasti berakhir. Hidup ini pasti berakhir. Apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun budayanya, dan sedemikian banyak perbedaan. Manusia cenderung lari dari kematian dengan apa? Dengan lari mengingatnya, dengan lari mempersiapkannya. Jangankan mempersiapkannya, membicarakannya sudah tidak. Bahkan ada orang yang menutup telinganya ketika dia diperingatkan tentang kematian. Bukankah kematian adalah satu kepastian, satu keniscayaan penciptaan? Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Siapa yang terbaik responnya, siapa yang terbaik amal solehnya. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Al-kisah di sebuah negeri entah barantah, hiduplah seorang raja dengan segala kekuasaannya. Beliau diramalkan akan meninggal karena cahaya. Lalu minta nasihat kepada orang-orang yang ada di circle-nya, yang ada di sekitarnya. Akhirnya dengan segala kekuasaannya dibuatkanlah satu kamar yang sangat rapat, yang sangat terlindung dari cahaya, sehingga tidak sedikit pun bisa masuk cahaya, juga udara. Dan apa yang terjadi? Dan dia benar-benar mati karena tidak dapat cahaya. Yang takut mati, yang berani mati, yang ingat mati, yang tidak pernah ingat mati, yang persiapan mati, yang tidak pernah persiapan mati, semuanya mati. Jadi jangan pernah khawatir, kita semua kebagian mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka ia akan menemui kalian. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menemui kalian, walaupun berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Hari ini kita di atas tanah, besok lusa kita di bawah tanah. Hari ini kita menikmati makanan yang ditumbuhkan dari dalam tanah. Esok lusa kita akan menjadi makanan makhluk Allah, binatang yang ada di bawah tanah. Kita hidup di atas bumi yang sama, menikmati matahari, oksigen, air, udara yang sama. Tapi kita berjalan di atas takdir yang berbeda, tapi berakhir dengan satu status yang sama, yaitu jadi mayat. Jemaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalal Jalaluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang paling cerdas? Fa ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin yang cerdas? Rasul menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Bagi kita bukan perkara matinya, karena itu satu kepastian. Ada 3 misteri kematian, 1 waktu, 2 cara, 3 tempat. Dan orang akan mendatangi tempat di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu person pun, tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lahir daftar cabut, ada kakak, adik, dan seterusnya. Tapi kalau mati, kalau lahir daftar urut, ada kakak, adik, dan seterusnya. Tapi kalau mati, daftar cabut. Tidak lantas yang sakit, yang sudah lanjut usia, lebih dekat kepada kematian. Juga bukan berarti yang masih muda, sehat, lantas dia masih jauh dari kematian. Karena syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit, syarat mati bukan muda. Syarat mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jika sudah datang ketentuannya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal kematian, tidak ada yang bisa menghalangi, disegerakan ataupun ditunda sesaat pun. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun ke belakang di masa pandemi, kita sering mendengar
berita kematian dari masjid musola tetangga, atau kita baca dari beranda sosial media yang kita punya, akan tiba satu masa yang kita tidak lagi mendengar berita kematian itu, yang kita tidak lagi membaca berita kematian itu. Karena pada saat itu yang sedang diumumkan adalah nama kita sendiri. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah, mengingat kematian tidak lantas malas beraktivitas. Mengingat kematian menjadi satu trigger munculnya semangat. Dua, menjadi trigger bangkitnya harapan, semangat, dan juga peredam atas kekecewaan kejadian di alam raya semesta ini. Tidak semua yang kita ingini bisa kita miliki, tapi semua yang kita miliki bisa kita syukuri. Dan kematian tidak menunggu kita jadi apa dan punya apa. Tidak akan semuanya ingin sesuatu bisa diberikan di dunia ini. Karena dunia ini satu rahmat Allah dibagikan kepada sekian miliar manusia sampai hari kiamat. Yang kedua, menjadi munculnya harapan peredam kekecewaan. Orang yang di dunia diambil, dirampas hak-haknya, dibelenggu kemerdekaannya, tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dia tidak punya akses kepada kekuasaan, dia tidak punya akses kepada pemilik modal, dia tidak punya akses kepada pembelaan hukum. Terzalimi, tidak bisa membela. Kita tidak dapat di sini, kita dapat di sana. Satu-satunya harapan bagi dia adalah untung ada kematian, untung ada akhirat. Yang di sana, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah yang tidak dapat di sini akan dapat di sana? Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu sekalipun tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan binatang sekalipun akan mendapat keadilan. Setelah itu dia kembali menjadi tanah. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah menolong kita semua istiqamah beramal hingga ajal, istiqamah beribadah, beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.